Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan buat video tentang ujian tengah semester mata kuliah Public Relation Politeknik Visi Ganesha Indonesia oleh dosen Bu Titi Haryanti, SE MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umil Khalifah, NPM 201100004, jurusan Akuntansi Keuangan. Studi kasusnya yaitu perusahaan rumah makan Seafood Sigong merupakan salah satu rumah makan yang menyuguhkan berbagai macam makanan seafood. Didirikan sejak tahun 2014-an, rumah makan Seafood Sigong adalah rumah makan masakan seafood yang dibuat dengan tujuan utama sebagai tempat berkumpul santai bersama teman-teman dan keluarga. Nah, pada tahun 2020, rumah makan Seafood Sigong dikabarkan akan tutup karena banyak isu beredar bahwa seafood yang dimasak sudah basi atau tidak fresh, sehingga menyebabkan sakit perut dan sepi pelanggan, sehingga mengakibatkan bangkrut. Nah, seorang manajemen atau pemiliknya menginginkan saya sebagai seorang PR dan menginginkan saya mengubah rumah makan tersebut menjadi baik, banyak pelanggan, dan membangkitkan citra perusahaan rumah makan tersebut berubah total. Nah, ini adalah pertanyaannya. Satu, langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengubah citra perusahaan? 2. Apakah seluruh karyawan perlu di PHK untuk membangun wajah baru perusahaan? 3. Bagaimana cara mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam di PHK, dan jika di PHK apa yang dilakukan? Nah, keempat, pimpinan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam manajemen transisi yang dialami kasus di atas. Yang pertama yaitu langkah apa yang perlu saya lakukan untuk mengubah citra perusahaan rumah makan Seafood Sigong tersebut. PR merupakan bagian integral dalam suatu organisasi. Tugas PR adalah bertanggung jawab untuk menciptakan citra positif dan ikut menciptakan kondisi agar perusahaan rumah makan seafood tersebut kondusif, kuat hubungan sosialnya, dan tinggi kinerja sumber daya manusianya. Kasus yang sudah dijelaskan tadi membuat citra dan kepercayaan pelanggan menurun. Tampak dari kehilangan citra positif dari rumah makan ini adalah pelanggan yang datang menurun, yang menyebabkan omset rumah makan menurun. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik, penyampaian permohonan maaf kepada pelanggan yang merasa sakit perut dan memberikan sedikit bantuan. Selanjutnya, memberikan klarifikasi dan mengevaluasi apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggan sakit perut. Setelah ditemukan apa yang menjadi penyebabnya, rumah makan harus mempunyai humas yang bisa meningkatkan atau menjaga citra rumah makan tersebut. Kemudian, rumah makan membuat voucher makanan yang sengaja dibuat pasca rumah makan dibuat kembali setelah kasus, dengan tujuan menarik kembali minat dan kepercayaan pelanggan. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, apakah seluruh karyawan perlu di PHK untuk membangun wajah baru perusahaan? Seluruh karyawan tidak perlu di PHK semua, hanya sebagian saja, karena dampak dari kasus tersebut menurunkan omset dan pelanggan. Jadi hanya beberapa karyawan saja yang di PHK, dan jika rumah makan setelah pasca kasus tersebut terselesaikan dan pelanggan ramai, maka karyawan yang beberapa sudah di PHK bisa kembali lagi bekerja di rumah makan tersebut. Seorang PR tidak hanya harus mempunyai technical skill dan managerial skill dalam keadaan normal, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam mengantisipasi, menghadapi, dan menangani suatu kasus seperti rumah makan ini. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana cara mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam di PHK, dan jika di PHK apa yang dilakukan?
Cara PR dalam mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam di PHK yaitu akan bersikap adil dan profesional dengan memberikan uang jaminan individu atau pesangon yang diberikan untuk karyawan yang di PHK dan menjelaskan kepada karyawan alasan di PHK, dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jika rumah makan mengalami kenaikan omset dan ramai pelanggan, maka karyawan yang dulu di PHK bisa kembali lagi untuk bekerja. Pertanyaan yang keempat yaitu pimpinan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam manajemen transisi yang dialami kasus di atas. Pimpinan yang dibutuhkan dalam manajemen transisi yang dialami kasus di atas yaitu menangani semua masalah dengan secara profesional, mampu memberikan keputusan yang adil. Dalam berbisnis yang mengalami transisi, banyak kejadian yang menunjukkan kekacauan, kekhawatiran, hilangnya percaya diri, penurunan kerja, penurunan pelanggan, dan kebangkrutan. Penyebab perubahan dapat terjadi karena adanya dorongan dari dalam dan dari luar. Selera pelanggan yang berubah atau muncul, dan makin kuatnya pesaing baru. Seberapapun perubahan yang akan terjadi, baik skala kecil sampai skala besar, dibutuhkan suatu penanganan yang penting untuk memasuki suatu masa peralihan. Perencanaan transisi harus dilakukan semata mungkin sehingga karyawan dapat menerima dengan baik dan merasa adanya kepedulian dari perusahaan rumah makan seafood ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.